Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Hastuti, dosen Fakultas Syariah IAIN Jember, dalam mata kuliah Filsafat Umum. Dalam perkuliahan online ini, saya ingin menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam filsafat. Pada bagian ini akan dibicarakan sedikit tentang aliran-aliran filsafat yang berkembang di dunia barat. Di antaranya aliran-aliran filsafat yang berkembang di dunia barat yaitu idealisme, rasionalisme, empirisme, materialisme, realisme, positivisme, eksistensialisme, dan juga pragmatisme. Aliran idealisme, tokoh utama idealisme adalah Plato. Idealisme adalah suatu aliran yang memandang bahwa semua yang ada dan seluruh kenyataan itu tergantung pada kesadaran dan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengetahui sesuatu. Di benda-benda yang ada itu, hakikatnya berhubungan dengan pengertian-pengertian, dan hakikat benda itu adalah ide. Ya. Jadi ide adalah faktor hakiki dalam ilmu pengetahuan. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatannya. Jadi idealisme menekankan mind, akal ya, itu sebagai hal yang lebih dulu daripada materi. Saya sampaikan secara ringkas beberapa pandangan para tokoh tentang idealisme. Yang pertama, idealisme ontologis. Idealisme ontologis ini tokohnya yaitu Plato. Baginya berpendapat bahwa hakikat kenyataan bersifat rohani dan abadi, lepas dari materi dan hanya terdapat dalam dunia ide. Kemudian yang kedua adalah idealisme psikologis. Ini tokohnya adalah René Descartes yang berpendapat bahwa semua benda yang ada di bumi adalah pancaran benda yang diterima oleh panca indera. Kemudian yang ketiga, idealisme teologi. Ini tokohnya adalah Augustinus yang berpandangan bahwa ide dalam ruh Tuhan merupakan rancangan atau denah bagi dunia seisinya. Yang keempat, idealisme transenden. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Baginya, kesadaran berpikir tidak menciptakan dunia, melainkan akhir-akhirnya, biarpun aktif dalam mewujudkan dan mengolah, merupakan kesadaran yang menerima. Jadi dunia kesadaran dilangkai tidak ke arah Tuhan, melainkan ke arah struktur akal budi yang tidak kita sadari dan yang menentukan pengetahuan kita. Kemudian yang terakhir, idealisme mutlak. Ini tokohnya adalah Johann Gottlieb dan juga Friedrich Hegel. Dalam aliran ini diyakini bahwa segala-galanya termasuk alam material merupakan perwujudan dari kesadaran mutlak yang mengatasi kesadaran individual. Jadi bagi manusia merupakan ekspresi dari zat yang mutlak ya dalam budi itu, khususnya saat manusia bermenung tentang kesenian, agama, dan filsafat, maka budi dunia menjadi sadar tentang dirinya sendiri. Idealisme adalah idealisme subjektif, idealisme objektif, dan idealisme personal. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri.
Jadi alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Jadi pada dasarnya idealisme subjektif itu akal, jiwa, persepsi, dan juga ide itu merupakan segala yang ada. Jadi bagaimana realitas itu diinterpretasikan ya. Jadi kaum ini itu mengatakan tidak mungkin ada benda tanpa orang yang mengetahui atau yang menginterpretasikan benda itu ya. Jadi subjek di sini yaitu akal ataupun si yang mengetahui ini tadi, itulah yang menciptakan objeknya ya, sesuatu yang ada itu tadi. Kemudian idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat di dalam susunan alam. Jadi pada dasarnya menurut pandangan idealisme objektif ini, semua bagian alam inilah yang menghubungkan ide dan juga pengertian dari suatu akal. Jadi alam itu telah ada sebelum jiwa individu dan akan tetap ada gitu. Bahkan sesudah saya ataupun individu itu sendiri. Ya, jadi alam ini menurut idealisme objektif itu sebagai akal yang mutlak itu dari alam. Kemudian idealisme personal itu yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya. Bagi seorang personalis, ya, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus. Akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir yang menekankan pada nilai-nilai moral. Jadi personal di sini realitas pada sebagai sistem jiwa personal ya, yang menitik beratkan pada nilai-nilai moral. Jadi idealisme personal di sini perhatian besarnya padalah etika ya, dan lebih sedikit pada logika. Yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam mencari, memperoleh, dan mengetes pengetahuan. Dicari dengan akal ialah dicari dengan berpikir logis. Diukur dengan akal artinya diuji apakah temuan itu logis atau tidak. Bila logis, benar. Jadi bila tidak, berarti salah. Ini juga berarti kebenaran itu bersumber pada akal. Jadi sumber pengetahuan itu terletak pada akal menurut dari aliran rasionalisme. Tokoh rasionalisme, ya, ini ada René Descartes ya. René Descartes itu mengungkapkan bahwasanya kedaulatan rasio atau akal itu diakui sepenuhnya, bahkan dilebih-lebihkan oleh Descartes dengan mengabaikan nilai pengetahuan indera yang menurut dia kerap kali menyesatkan manusia. Jadi menurut René Descartes itu rasiolah yang menjadi sumber dan pangkal dari segala pengertian dan yang memegang pimpinan dalam segala pengertian ataupun suatu pengetahuan ya. Kemudian tokoh rasionalisme yang lain itu Blaise Pascal. Pokok pemikiran rasionalismenya adalah manusia satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir. Yang kedua, akal dapat memberi pengetahuan tetapi tidak dapat merumuskan pengertian. Yang ketiga, hati letaknya lebih dalam daripada akal. Dan yang keempat, realitas hidup manusia ada 3 tertib, yaitu tertib bendawi, tertib rohani, dan tertib kasih. Yang ketiga adalah empirisme. Jadi empirisme adalah salah satu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Di empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Jadi ini bertolak belakang dengan yang idealisme tadi. Kemudian bagi penganut empirisme, sumber pengetahuan yang memadai itu adalah
pengalaman, ya. Jadi menegaskan bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dari pengalaman. Jadi, pengalaman di sini adalah pengalaman yang lahir menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Akal manusia hanya berfungsi sebagai mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data yang diperoleh di dalam pengalaman. Berikut saya sampaikan secara ringkas beberapa pandangan para tokoh tentang idealisme. Yang pertama, idealisme ontologis. Idealisme ontologis ini tokohnya yaitu Plato. Baginya berpendapat bahwa hakikat kenyataan bersifat rohani dan abadi, lepas dari materi dan hanya terdapat dalam dunia ide. Kemudian yang kedua adalah idealisme psikologis. Ini tokohnya adalah René Descartes yang berpendapat bahwa semua benda yang ada di bumi adalah pancaran benda yang diterima oleh panca indera. Kemudian yang ketiga, idealisme teologi. Ini tokohnya adalah Augustinus yang berpandangan bahwa ide dalam ruh Tuhan merupakan rancangan atau denah bagi dunia seisinya. Yang keempat, idealisme transenden. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Baginya, kesadaran berpikir tidak menciptakan dunia, melainkan akhir-akhirnya, biarpun aktif dalam mewujudkan dan mengolah, merupakan kesadaran yang penerima. Jadi dunia kesadaran Aliran yang keempat adalah materialisme. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realis adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Sehingga ini aliran materialisme ini juga bertentangan atau bertolak dari aliran idealisme. Contoh ya, karena meja atau kursi secara objektif ada, maka orang berpikir tentang meja dan kursi. Bisakah seseorang memikirkan meja dan kursi sebelum benda yang berbentuk meja dan kursi itu belum atau tidak ada? Tokoh dari materialisme adalah Julien Delametherie. Menurutnya, semua gejala adalah hasil dari gerak mekanik materi dan dalam semesta ini tidak ada tujuan. Materi adalah unsur asli dan unsur pokok dari jagat raya. Jadi, aliran materialisme ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi. Di luar materi yang nyata tidak ada apa-apa. Jadi materi merupakan unsur asli dan unsur pokok dari jagat raya. Ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan. Pertama, segala sesuatu berasal dari sumber yang sama, yaitu materi. Jadi segala sesuatu disebabkan oleh materi ya. Dan tentunya memiliki kekuatan fisik. Kedua, tidak meyakini beyond the world sebagai ada. Ya. Kemudian yang ketiga, panca indera adalah alat mencapai ilmu. Jadi menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat yaitu ilmu sebagai pengganti agama. Jadi dimaksud di sini memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak.
Jadi jelaslah bahwa materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Jadi materi adalah satu-satunya substansi, ya. Jadi materialisme jelas tidak mengakui entitas-entitas non-materi seperti roh, hantu, setan, malaikat, ya. Mereka hanya yakin bahwa pelaku-pelaku imaterial tidak ada. Jadi bahkan juga anggapan ini tadi menyatakan tidak ada Allah dan tidak ada dunia, ya, adi kodrati maupun supranatural, ya. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Yang kelima adalah aliran positivisme. Aliran positivisme di sini adalah suatu pandangan yang menekankan pernyataan yang positif daripada pernyataan yang negatif. Maksudnya, positivisme lebih condong untuk menyamakan pengetahuan itu dengan bahan-bahan ilmu pengetahuan alam, ya. Jadi positivisme itu sama dengan empirisme, ya. Karena aliran ini menyatakan ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisiknya. Jadi, sejatinya positivisme itu sama dengan empirisme, ya. Di positivisme merupakan empirisme yang dikonvergensi dengan rasionalisme. Jadi memadukan antara empirisme dengan rasionalisme, maka menghasilkan positivisme. Karena perpaduan ini dianggap akan lebih sempurna, ya. Dalam pandangan positivisme, pengetahuan ini berpangkal dari fakta atau kenyataan positif, ya. Dan indera merupakan instrumen penting untuk memperoleh pengetahuan itu, ya. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Menurutnya, agar terbentuk suatu masyarakat baru yang teratur, harus memperbaiki lebih dahulu jiwa atau budinya. Budi itu menurut Comte mengalami 3 tingkatan, ya. Teologi, metafisik, dan juga pada taraf positif, ya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang semula dikuasai pengertian teologi dan dikerukan oleh pemikiran metafisik, ya, harus dicerahkan dengan hukum yang positif, yaitu yang empiris dan dapat diterima oleh akal. Jadi empirisme itu perpaduan antara akal dan juga positivisme itu adalah perpaduan antara empirisme dan juga rasionalisme, perpaduan antara pengalaman, ya, dan juga dengan akal manusia. Yang keenam adalah realisme. Jadi realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan mempergunakan intelijensi. Jadi objek indera adalah nyata, yaitu benda-benda yang ada. Benda tersebut ada hubungannya dengan pikiran kita. Jadi menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam, bukan pada ide ataupun jiwa. Jadi, aliran realisme mempersoalkan objek pengetahuan manusia, bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya, bagaimana kursi itu ada karena ada yang membuatnya. Begitu juga adanya alam yang berarti ada yang membuatnya. Aliran yang ketujuh adalah eksistensialisme. Istilah eksistensialisme berasal dari kata exister, yakni ek yang berarti keluar dan siter yang berarti membuat. Jadi sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa saja yang dialami, apa yang memiliki kualitas.
Secara singkatnya, eksistensi menekankan akan keberadaan. Jadi pandangan eksistensialisme ini berpandangan menekankan bahwa diri sendiri merupakan realitas yang absolut. Pada masa awalnya istilah eksistensialisme dirumuskan oleh ahli filsafat yaitu Martin Heidegger. Tokoh-tokoh eksistensialisme antara lain Karl Jaspers, Soren Abe Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger. Jadi pokok pikiran aliran eksistensialisme adalah pemikiran hendaknya bertitik tolak dari dan mempertahankan antitesis antara subjek dan objek. Jadi manusia menjadi subjek bukan objek pemikiran dan juga tidak dapat menjadi objek penyelidikan sebagaimana kaum rasionalis melakukannya. Yang kedua, kebebasan berarti manusia tidak menjadi objek pemikiran. Jadi manusia membentuk dirinya dengan tindakan dan perbuatan. Manusia bebas mengambil tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi di dalam jalan. Aliran yang kedelapan adalah pragmatisme. Jadi pragma itu adalah tindakan atau perbuatan, sehingga pragmatisme adalah paham yang mengajarkan bahwa yang benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Tokohnya adalah Charles Sanders Peirce dan John Dewey. Menurut aliran ini, berpikir adalah alat untuk bertindak, pengertian lahir dari pengalaman. Pragmatisme berpendapat bahwa yang benar itu hanyalah yang mempengaruhi hidup manusia, serta yang berguna bagi praktik yang dapat memenuhi tuntutan hidup manusia.